di tengah jalan ngomong nggak berhasil, kamu nggak mungkin bisa, lu kamu kok nggak boleh, malah mandek. Ya memang ini Tuhan izinkan untuk materi ini bisa saya dapatkan minimnya lagi kan, iya kan? Yang mereka terus berjuang. Saya lihat Mas ini ikutnya terakhir ya, ikutnya terakhir dapat duluan, juga dapat. Begitu lihat geruduk, dia tenang aja Mas ya. Terus dia juga ikut lagi akhirnya. Sempat berpikir. Masa iya sih? Nah, mereka lari, apa saya mesti diam? Saya harus ikut lari. Perkara memang betul enggak, yang penting saya sudah mencoba. Nah, itu yang harus Anda lakukan di hati. Terima kasih ya, Anda sudah menemukan harta karun. Saya doakan Anda juga menemukan harta karun di hati yang mengisi tabungan Anda ya. Ini Bapak Ibu, rekam di pikiran Anda bahwa inilah cara kerja dia. Saat kita sudah menemukan informasi yang tepat, iya ini, segera lari, jangan suruh ikut acara, itu malas kan. Ini ajarkan ke setiap rekan kerja Anda nantinya, ya Mas, ajarkan, paksa bila perlu. Jangan takut untuk memaksakan kerja Anda, karena nantinya mereka akan berterima kasih kepada Anda saat mereka menemukan madu harta karun tadi. Mungkin tadi datang di awal, ngapain sih datang di sini, wega-wega gitu ya. Ternyata pulang dapat harta karun. Lumayan. Madu seperempat itu sulit tuh Mas. Saya bela-belain untuk memberikan ke Anda. Itu sebetulnya produk paling laku. Ya, nggak ada sekarang. Memang saya simpan untuk koleksi ini, nggak akan keluar lama banget nantinya. Tapi kemarin begitu saya dapat inspirasi itu, udah untuk rekan kerja saya berikan. Sampai nggak bisa tidur Bapak Ibu sampai pagi. Saya bisa tidur tuh jam-jam 5:30 kalau nggak salah. Saya review ulang materi saya menemukan game ini, ya. Itulah saat Anda mau sungguh-sungguh fokus. Tuhan itu bermacam cara untuk memberitahu Anda, caranya itu berbagai macam caranya. Asal Anda mau dulu, Anda mau melakukan action segera. Tadi saya cerita yang pertama saya tadi di Grand Mac ada harta karun di bawahnya, masih diem semua. Saya ulangi lagi, oh iya kan nggak ada yang bergerak kan, baru satu ini yang ternyata yang satu ini tadi yang ngawali ternyata kena bisikan. Dan ingat ya, masih ada tetap orang yang tidak percaya, mereka tetap tinggal duduk di tempat duduknya, betul ya? Itu nanti Anda akan temui. Anda temui downline nyari prospek sudah begitu gabung, orangnya tidak mau bergerak, diberitahu ini loh ada uang di sini nih, enggak, ya seperti itu tadi. Ada yang langsung keluar, tapi di tengah jalan ragu-ragu putus. Tapi seandainya dia tadi sudah mempunyai tekad yang kuat, pokoknya saya harus dapat harta karun itu. Kalau tidak dapat saya tidak balik. Dia keluar pertama ya pasti dapat, betul ya? Alasannya kurang kuat, sehingga dia percaya sama yang tidak tahu game kan, nggak tahu gamenya ini apa, percaya, nggak tahu multi level itu apa, dia percaya, hanya berhenti, enggak gitu, buang-buang waktu. Nah, orang lain yang nggak ngerti multi level yang ngomongin didengar, apanya yang sudah merasakan income dia nggak mau didengar. Loh, ini kan aneh kan?
Apanya sendiri sudah merasakan income besar di adik Bapak Ibu. Dia ngomongi, ayo iki loh harta karunnya, ada uangnya, masih tolak. Ya, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Fenomena ini mungkin ini hanya penghilang ngantuk ya, supaya Anda bisa lihat. Saya akan lanjutkan. Itu tadi yang 2, 1 bulan hanya 1. Ini sekarang Anda bermula dari 3, ya, dari 3 orang. Income yang Anda dapatkan ini tetap 300 poin ya, 300 poin itu 900 BV. Income yang Anda dapatkan berapa? 501 juta loh, setengah miliar Bapak Ibu. Kalau Anda tambahi 1 orang, jadi jangan takut Anda melebar. Jangan takut Anda menemukan 1 orang lagi di jaringan Anda Bapak Ibu. Sampai saat ini pun saya tidak berhenti Bapak Ibu. Saya terus menambah jalur-jalur baru saya. Ya. Karena penambahan 1 jalur bedanya banyak banget Bapak Ibu. Tadi 28 juta Pak. Ini sekarang setengah miliar Bapak Ibu. Lihat tambah 1 lagi, bermula dari 4. Ya. Berapa income-nya? 3 miliar Bapak Ibu. Ada yang mulai lagi. Oh iya Bapak. Mau katakan lagi. Kalau sekarang ya langsung berutuh. Saya ngomongi ya, katakan banyak tuh di kantor. Produk apapun ada, tapi bayar gitu ya. Lihat, jangan takut tambah 1 orang lagi, jangan takut tambah 1 orang lagi, karena dengan penambahan 1 kaki baru Anda, income-nya lihat, tadi berapa? Setengah miliar kan, 500 juta, tambah 1 jalur lagi, 3,3 miliar Bapak Ibu. Coba tambah 1 lagi dengan bermula dari 5. Kalau Anda bisa dapatkan di awal 5, berapa income-nya? 25 miliar Bapak Ibu. Makanya jangan malas untuk cari jalur-jalur baru lagi. Biarkan yang sudah tidak mau, yang tadi masih tetap tinggal di kursi. Biarkan sudah. Ngapain dipikirin? Iya kan? Ya buka jalur lagi. Dengan tambah jalur itu loh, uang Anda nantinya akan bertambah. Betul? Misalnya dari 5 ini 25 miliar. Seandainya 10% dari mereka yang tutup poin 300 poin saja, berarti dari 10% 25 miliar, 2,5 miliar tuh Bapak Ibu Anda dapatkan. Memang tidak akan 100% semua tutup poin kan gitu ya. Pasti ada yang enggak lah, ada yang lupa, ada yang nggak mau lagi tutup poin. 10% aja 2,5 miliar tuh Bapak Ibu. Masih nggak percaya? Oh, harta karun lagi. Kalau sudah diberitahu seperti ini Bapak Ibu, cepat lari, cepat dikerjakan, temui apply-nya, tanya. Kalau nggak tahu how to-nya bagaimana, bagaimana caranya, tanya ke apply-nya, temui apply-nya. Bila perlu dudukkan apply-nya, saya mau konsultasi. Sekarang cari tahu, kasih tahu saya apa yang harus saya kerjakan. Saya akan kerjakan, karena sepulang dari tempat ini saya percaya kalau Anda mau menemui apply Anda bertanya apa yang harus saya kerjakan dan Anda mengerjakannya, saya jamin Bapak Ibu, hitungan ini meskipun masuk 10% aja, 2,5 miliar ada di kantong. Bukan madu lagi Mas, 2,5 miliar Mas. Ya kan Len? 2,5 miliar setiap bulan di tabungan Anda. Katakanlah hanya 1% dari seluruh orang itu yang tutup poin 300, masih 250 juta. Hidup di Kediri 250 juta cukup nggak ya?
Tura-tura. Ya kan nggak semua orang akan tutup poin kan, nggak 100% kan? Ya mungkin hanya 1% lah, 250. Berarti Anda mengawali, Anda harus minimal temukan 5 jalur aktif dulu. 5 jalur aktif. Minimal Anda kerjakan 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, Anda sudah bisa merasakan hasilnya. Wah, yang sudah merasakan punya alasan yang kuat ditinggal suaminya. Iya ya, madu. Siap Pak, saya akan berjuang. Awas kalau bisa tahu mereka. Ya, 1 tahun lagi harus ketemu sama Bu Edi, lapor. Sudah dapat berapa gitu ya? Hah? Oh iya, tapi jangan jumpa hanya Jumat di tahun depan itu sekali toh. Tiap hari harus ketemu tuh apainmu, tanyai, gubrek-gubrek. Bagaimana caranya Len? Itu ada Pak Heri. Siapa yang jalurnya Pak Heri di sini? Nah, itu ya. Nanti pulang dari tempat ini temui dia, dudukkan bila perlu di sini. Langsung dudukkan di depan situ. Tanya, Len, caranya bagaimana Len? Saya ini sudah, saya mau lari nih Len. Saya tidak mau ketinggalan harta karun. Saya tidak mau dengar omongan setan Len. Mana setannya tadi? Pulang. Oh sholat. Ya. Ingat itu. Ada omongan setan bisa menggagalkan Anda loh ya. Nah, ternyata dia itu menggabungkan Bapak Ibu. Enak-enaknya jadi karyawan sama enak-enaknya jadi pengusaha itu diambil semua di pekerjaan HD Bapak Ibu. Yang tidak enak tidak ada di HD. Coba kita buktikan ya. Jadi karyawan enak, betul, tidak pusing, tidak peduli bosnya penghasilannya sedikit, terima gajinya tetap, betul, enak ya. Risikonya kecil jadi karyawan, untung rugi tetap terima gaji. Perusahaan Anda untungnya sedikit, untungnya banyak, Anda tidak ikut pusing, Anda tetap terima gaji tiap bulan. Itu enaknya jadi karyawan ya. Terus modalnya minimal, nah, modal seperti pengusaha modalnya besar. Status sosial Anda dapatkan, mungkin jenjang karir gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi tidak enaknya, nah, gajinya tetap itu aja sudah, nggak bisa terikat jam kerja ya. Terus kerja di bawah tekanan. Siapa di sini yang kerja ikut orang? Bener nggak kerja di bawah tekanan? Siapa yang kerja ikut orang? Hah? Sudah merasakan ya? Nah, sudah merasakan ya? Berapa tahun dulu? Terus stres, tidak bisa kreatif. Karena apa? Saat Anda mau berinovasi menemukan, mungkin Anda cerita ke atasan Anda, ini saya menemukan ini caranya harus begini. Oh, terima kasih. Hanya Anda akan dapat terima kasih. Nggak tahunya waktu di meeting, wah, atasan Anda tadi menghadapi para pemegang saham gitu ya, wah dia cerita macam-macam. Itu idenya Anda dicuri kan? Anda di sini, Anda bisa berkreasi, Anda bisa menemukan kreasi Anda bisa aplikasikan sendiri ke jaringan Anda. Seperti gini tadi saya menemukan game ini, saya bisa aplikasikan langsung ke jaringan Anda. Coba saya kalau cerita ke orang lain, akan disiplak, betul ya? Akan disiplak sama dia. Terus dia ngomong, wah itu saya yang menemukan gitu. Nah, kalau di sini Anda bisa berkreasi apapun, ya. Jadi nanti enak-enaknya di sini diambil, yang tidak enak jadi karyawan tidak diambil dia. Kita lihat pengusaha, enaknya waktunya bebas, pengusaha mau datang jam 10 gitu ya, nggak ada yang marahin, betul ya?
pendapatannya bisa melompat atau tidak terbatas. Bebas berkreasi. Nah, pengusaha bebas. Dia mungkin lihat produksinya, oh ini warnanya jelek, coba diganti warna agak cerah. Nah, dia bebas berkreasi. Bisa memanage, bisa mewariskan usahanya ke anaknya. Dia bisa dapat passive income. Ini nanti diambil semua di adik. Yang tidak enak disingkirkan sama bisnis adik. Modalnya besar, di adik modalnya kecil, tidak stres. Ya, kalau pengusaha stres, ya bikin sistem, ngurusin karyawan, risikonya besar. Di adik risikonya kecil. Nah, ini enterprise tadi. Waktunya bebas. Anda sebetulnya itu mau jalan, misalnya Anda punya kegiatan di ibu rumah tangga ya, pagi masih di rumah, masih nyediain masak, masih nyiapin masak untuk suami, anak-anak, baru keluar, boleh nggak? Boleh, jamnya bebas. Sama seperti pengusaha tadi, dia datang jam berapapun, nggak ada yang larang, betul? Itu enak-enaknya jadi pengusaha, dia ambil dia. Pendapatan bisa tidak terbatas. Siapa yang bisa membatasi? Contoh misalnya income saya saat ini. Saya bilang ke Pak Heri atau Pak Dewi, sudah stop, aku cukup, kamu berhenti aja. Mau dia berhenti? Enggak mau lah. Dia juga kepingin besar. Itu yang menyebabkan kenapa Hadi ini penghasilannya juga tidak terbatas. Ya. Tidak mau di stop. Saya bilang, Bu Gones jangan, saya sudah cukup nih, kebanyakan, sudah cukup. Mau berhenti Bu Gones? Gak mau. Ya, kita akan mendapatkan passive income. Ya, yang tidak enak, yang tadi antara karyawan dan pengusaha dibuang semua. Milih mana sekarang? Mau yang ada tidak enaknya, atau yang enak-enaknya saja yang Anda nikmati dalam bekerja? Milih yang mana? Milih enaknya semua. Jalankan hati, makanya jangan tetap duduk di tempat. Saya beritahu, hati ada harta karunnya. Ada harta karunnya, aku masih tetap diam di rumah. Ya, ingat harta karun. Pagi jam 7 langsung keluar cari prospek kerja. Makanya langkah pertama nanti temui upline-upline Anda yang di sini yang datang. Makanya upline-nya yang datang, ya mohon maaf, salahnya sendiri, ya kan? Temui, bilang, Len, ayo kita duduk. Bagaimana caranya? Ajari saya. Saya akan melakukan, saya akan fight, karena di sini harta karunnya banyak. Itu, ya. Ya Bu, 1 tahun ya Bu, jatahnya Bu. Nanti bisa temui Bu Edi. Nah, ini perbandingan saat banyak orang mengatakan, Pak, enak saya punya uang dulu, terus saya depositokan Pak. Coba Anda lihat, ya. Anda untuk memperoleh deposito dengan 30 juta per bulan dari bunganya Bapak Ibu, Anda itu harus mempunyai uang itu 12 miliar. Karena per bulan 2,5 juta per bulan. Ini kalau dihitung, ini rate-nya 3% ya. Anda punya uang, punya passive income 30 juta. Itu Anda harus punya uang 12 miliar Bapak. Anda taruh uang 12 miliar. Ya, di bank, Anda baru dapat 30 juta per tahun. Ya, per bulan itu 2,5 juta. Sekarang bandingkan dengan di Anda mengumpulkan omset hanya 600 juta BV. Ini Anda bisa dapatkan 5% dari bonus jaringan Anda ya. Anda per bulan, ini per tahun ya, ini per bulan dapat 30 juta Bapak Ibu.
Milih mana Anda cari dulu 12 miliar. Apa mengumpulkan omset Anda di bersama downline rekan-rekan kerja Anda hanya 600 juta. 600 juta ini bukan Anda sendiri loh ya. Anda kumpulkan dengan rekan kerja Anda semua. Total omset Anda per bulan itu 600 juta. Anda kan dapat 5% dari downline kan? Anda dapat 30 juta per bulan. Milih mana? Nyari 12 miliar dulu atau milih sama downline, ayo kita kumpulkan omset cuma 600 kok. Kita nanti bisa dapat per bulan itu 30 juta. Ini yang tadi saya sebutkan, sebetulnya bisnis hati itu lebih mudah dari bisnis apapun Bapak Ibu. Anda konvensional, Anda mengerjakannya, mengumpulkan uang 12 miliar, sanggup? Atau dengan pekerjaan Anda sekarang aja, sampai berapa lama bisa mengumpulkan 12 miliar? Siapa di sini yang saat ini juga bekerja? Bekerja. Kira-kira Anda bisa dapat 12 miliar, Pak. Itu berapa lama? Puluhan tahun. Puluhan tahun itu berapa? 10 tahun itu ya puluhan tahun. Berapa? 15 tahun. Hah? 15 tahun. 15 tahun. Itu 30 berapa kali 12 miliar? Berarti 1 tahunnya Anda harus dapat berapa ya? 1 miliar. Bisa Anda kumpulkan 1 tahun 1 miliar, Pak? Nggak bisa. Berarti tidak 15 tahun, Pak. Income Anda sekarang, kalau Anda bisa mengumpulkan 1 tahun, Anda bisa dapat 1 miliar dari pekerjaan Anda sekarang. Nah itu tadi mungkin perkiraan 15 tahun ke depan baru terkumpul 12 miliar. Baru Anda dapat berapa? 30 juta. Per bulan 2,5 ya, itu 30 juta per tahun. Baru dapat 2,5 per bulannya. Kalau di HD Anda hanya mengumpulkan 600 juta bersama dengan downline, Anda per bulan dapat 30 juta loh. Ini yang tadi saya katakan, harta karunnya di HD itu banyak, besar Bapak Ibu. Kalau Anda tidak segera lari, tidak mau segera belajar dan mengerjakannya, nunggu apa lagi Bapak Ibu? Nunggu terjadi bencana duluan. Tunggu terjadi bencana gitu ya. Titipannya diambil orang. Ayo milih, Anda milih yang mana mau Anda pilih? Mau mengumpulkan 12 miliar? Coba dari pekerjaan Anda. Pak Warno kira-kira 12 miliar kumpulin dari pekerjaan sekarang berapa lama Pak Warno? Mungkin 20 tahun. Lebih dari 20 tahun ya. Kalau 20 tahun aja 1 tahunnya 700 juta, 14 miliar. Ya, 700 juta. Ya. Bisa enggak 700 juta per tahun? Dari apa yang Anda kerjakan sekarang? Nggak bisa. Berarti lebih dong nantinya. Mungkin 30-40 tahun ini. Sedang diambil Tuhan tadi lah. Ini cuma 600 juta Bapak Ibu. Bukan Anda sendiri loh 600 juta itu. Bersama downline. Ya. Milih yang mana? Pilih hadiah atau pilih pekerjaan yang menghasilkan 12 miliar baru dapat segitu? Pilih hadiah. Dan dikerjono, coba buka dan kursi. Ayo milih Kak. Aja milih. Ya, ini alasan-alasannya tadi. Jadi bisa untuk jangka panjang ya. Long term bisnis, tahan kondisi krisis seperti tadi Mbak Dewi katakan ya. Nah, kenapa HD itu bisa Bapak Ibu untuk mewujudkan impiannya? Karena di luaran sana Bapak Ibu, lihat 50% bisnis gagal di tahun pertama, 80% gagal di tahun kelima, 96% gagal di tahun ke-10.
Jadi bisnis yang kita rintis itu kalau Anda rintis 10 tahun itu kegagalannya 96%. Keberhasilannya, tingkat keberhasilannya cuma 4%, Bapak Ibu. Makanya bangun usaha itu sangat sulit, Bapak Ibu. Jadi hanya 4% bisnis yang bisa bertahan selama 10 tahun. Ya. Bertahan bukan berarti sukses dan mencetak banyak profit. Contoh BlackBerry. Anda dulu bangga ya punya BlackBerry. Sekarang di manakah BlackBerry? Lenyap, Bapak Ibu. Dia gagal. Ini survei membuktikan, Bapak Ibu. Hanya 4% dari perusahaan itu bisa bertahan 10 tahun ke atas. 7-Eleven, ini supermarket ya, bergerak di supermarket. Cipaganti Group, taksi. Bluebird, kemanakah? Kalah dengan Gojek sekarang, kan kalah dengan Grab, betul? Di mana-mana menguasai, gagal Bapak Ibu. Modalnya berapa itu Bapak Ibu? Tinggal pilih Bapak Ibu. Anda mau pilih yang mana? Nah, kalau Anda mau mengerjakan ini, betul-betul harus mau menginvestasikan apa yang Anda kerjakan, baik itu pengusaha, karyawan. Di HD pun Anda juga harus mau yang namanya investasi. Investasi apa? Ya meluangkan waktu Bapak Ibu. Ya meluangkan waktu. Terus mau untuk mengundang, mau untuk presentasi, harus meluangkan waktu, mau belajar. Ini kalau Anda juga sebagai pengusaha pun juga harus meluangkan waktu, juga harus mau belajar. Karyawan pun juga sama, investasinya sama, tapi hasilnya berbeda. Itu tadi yang saya tadi katakan ya. Nah, kalau Anda ingin cepat di kerjakan bisnis ini secara profesional. Contoh yang paling gampang, saya mau bertanya ke Anda, sepak bola yang profesional seperti David Beckham lah, ya, pemain-pemain top dunia, ya, Cristiano Ronaldo, dengan pemain antar kampung, amatiran, income-nya besar mana? Profesional. Kenapa? Profesional itu dia untuk jam-jam latihan, jam-jam latihan yang sudah ditetapkan, dia akan tambah lagi, dia berlatih lagi. Ini profesional. Demikian juga saat Anda nanti mengerjakan di HD. Kalau Anda mau cepat berhasil, kerjakan dengan profesional. Amatiran itu kalau tidak disuruh latihan, ayo latihan, latihan. Itu amatir. Tapi kalau profesional, Anda mengerjakan nanti secara profesional. Di samping ada jam-jam training, ada jam-jam group meeting seperti ini Anda ikut, Anda tambah lagi pengetahuan Anda. Waktu mau tidur, dengerin YouTube. Di YouTube itu banyak materi-materi. Kalau bisa langganan BEC, Billionaires Education Center. Itu di sana kan banyak materi-materi yang diberikan para leader. Anda bisa dengarkan kan di sana. Itu nambah lagi jam-jam latihan Anda. Anda mengerjakannya secara profesional. Bukan nanti saat diomongin ada group meeting seperti ini baru datang. Nggak usah, Anda cari tahu dulu. Kan Anda juga pasti punya grup-grup kan. Nah setiap hari itu dilihat grupnya, ada acara apa. Wah ini aku perlu ini, oh ini aku perlu. Nggak usah disuruh upline-nya, nggak usah disuruh di WA plan. Ayo kamu ikut di acara ini, nggak usah. Itu profesional Bapak Ibu. Ya, apalagi. Nah kalau penghasilannya ya pasti jelas besar profesional ya. Kalau amatiran ya kecil. Penampilan.
Penampilan kalau amatiran ya seenaknya, ya mau kaosan oblong, mau celanaan pendek, dia prospek. Nah kalau profesional dia berpenampilan akan dia rapi. Beda kan? Lihat seperti Mas Darul gitu ya, dia berlengan panjang, dia rapi. Bandingkan dengan yang pakai kaos oblong, apalagi kaos putih gitu ya, terus datang nemui prospeknya gitu ya, beda banget. Terus yang datang ke konsumennya pakai sandal jepit, sama mereka yang pakai sepatu gitu ya, nemui konsumennya, nemui prospeknya. Nah Anda tinggal pilih, mau yang amatir boleh, tapi income-nya nggak besar-besar, kecil. Mau berpakaian seenaknya boleh, tapi ya penghasilannya kembali kecil. Kalau Anda mau penghasilan besar, ya ini sikapnya baik, baca buku meluangkan waktu. Bukan kalau ingin saja baca buku itu. Upline-nya sudah mungkin mengadakan membaca buku bersama karena pandemi katanya. Oke, sudah diadakan di Zoom, nggak mau ikut. Nah, ini amatir. Kalau sempet aja Pak saya ikut. Kalau nggak sempet ya mohon maaf gitu ya. Kemampuan, terus dikembangkan. Waktu. Ini yang membedakan orang cepat berhasil atau enggak. Di HD kalau Anda mau cepat berhasil, Anda kerjakan dengan konsisten dan komitmen.